Sekalian, firman Tuhan pada hari ini dengan tema buah yang baik. Dan itulah buah yang dikehendaki Tuhan, buah yang baik. Firman Tuhan didasari dari Matius 7 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi demikian. 15 dari Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tetapi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Allah ini mengajak saya dan saudara mengevaluasi diri kita. Bukan mengevaluasi orang, tetapi mengevaluasi diri kita. Apakah saya dan saudara berbuah baik atau tidak? Atau mungkin juga kita tidak berbuah. Tapi saya pikir di dalam kehidupan ini setiap orang itu menghasilkan buah. Permasalahannya apakah buah itu baik atau tidak baik? Saudara sekalian, sebelum saya menguraikan firman Allah ini, saya teringat dengan beberapa peristiwa. Saya membaca beberapa tulisan dan mendengar ada seorang wanita, dia waktu sekolah mulai dari SMP ke SMA, mereka satu kelas. Ada dia melihat temannya itu dalam kekurangan. Nah, di dalam kekurangan ini temannya ini baik. Dia setiap hari dia menyisihkan uang jajannya untuk dibagi kepada temannya ini. Kadang-kala tidak tahu oleh temannya ini. Dia taruh di bukunya teman ini, ya. Dia sampai setiap hari, sampai selesai di SMA mereka sekolah. Di dalam perguruan mereka berpisah karena beda tempat sekolah mereka. Yang menarik bagi saya, suatu ketika yang membantu ini, yang menolong temannya ini melamar satu pekerjaan. Dia tidak tahu itu temannya dulu, bosnya. Ya. Dia masuk ke lamaran dan terus bosnya berkata kepada stafnya, orang ini langsung ketemu saya. Ya. Nah, di dalam pertemuan itulah mereka mengingat kembali masa silam mereka. Ya, jangan dihambat, kata bosnya ini, silakan dia bertemu saya. Nah, di dalam pertemuan itu mereka berkata, kita dulu satu kelas ya. Ya, kata bosnya ini, kamu dulu suka bantu saya ya. Setiap hari kamu membantu saya. Maka sekarang kamu masuk dalam pekerjaan ini, ya, dikatakan kepada stafnya, terima dia, ya, karena ini teman saya. Sejak sekolah dia adalah orang yang baik. Ya. Itu tahunan. Ya. Ada satu peristiwa lagi saya membaca, ada seorang kaya. Dia melihat seorang wanita, dia berjuang keras, susah payah. Dia mencari nafkah dengan tidak terhormat. Ya, sebangsa gembel begitu. Ya. Suatu ketika bos ini dia menghampiri dia katakan, saya membantu kamu. Ya, saya membantu kamu. Dikasih sejumlah uang dan membuat dia, ya, panjang ceritanya itu. Tapi kesimpulannya, bos ini membantu dia dan anak ini bisa sekolah dan meneruskan sekolahnya, dan akhirnya dia menjadi, ya, seorang sarjana dan dia bekerja.
Dia bekerja terus menerus, ya, berhasil dia sampai kepada pucuk pimpinan. Yang lebih lagi, kalau saya membaca itu, bos yang membantu dia tadi dalam kesulitan, ya, dia melihat kok itu orang yang membantu saya dulu, gitu loh. Nah, dia minta kepada stafnya, dia minta ketemu dengan ya seorang ini yang dulu susah, sekarang sudah berhasil. Dia katakan, tolong bapak itu supaya ketemu saya. Dia ketemu, masih ingat saya? Mungkin agak sedikit lupa kata yang tadi itu. Dulu bapak yang bantu saya. Suatu saya susah, dulu bapak yang bantu saya. Sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan saya dan saya sekarang sudah menjadi orang yang berhasil. Sekarang bapak lagi susah, saya bantu bapak. Nah, saudara sekalian, peristiwa ini menunjukkan kebaikan yang sudah tidak terpikirkan. Tetapi dalam kebaikan itu, dia tetap ingat dan terus di situ. Dalam peristiwa yang pertama, dia dibantu dan dia bekerja. Peristiwa kedua, seorang bapak yang dulunya orang yang berhasil, punya kemampuan, punya finansial, dan mengalami kemerosotan, dan akhirnya dibantu oleh orang yang pernah dia bantu. Nah, saudara sekalian, ini menjelaskan kepada kita buah kebaikan, buah-buah yang ditabur, buah-buah yang dibuat di dalam kehidupan mereka. Nah, dalam konteks kita, saudara sekalian, ya, pohon itu dia itu mulai dari ditanam, berakar, ya, bertumbuh, dia berdaun, dan akhirnya dia berbuah. Itulah pohon, proses. Dia tidak langsung menjadi orang langsung besar, ya, langsung besar, bukan simsalabim. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah pohon. Pohon itu dia berproses untuk jadi besar. Pohon itu dia sarana untuk memperlihatkan buahnya. Saudara sekalian, jika pohon itu hanya bercabang, jika pohon itu hanya berdaun, maka itu tidak berbuah, maka dia akan menjadi suatu perhiasan. Perhiasan pohon itu, dia tidak berbuah, tapi dia baru berdaun dan berakar dan bercabang, menjadi pohon yang menjadi perhiasan. Nah, jadi saudara sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita, firman Allah menjelaskan kepada kita, kita tidak cukup menjadi berdaun atau merupakan suatu hiasan kekristenan kita, tetapi pohon ini harus menjadi berbuah. Nah, kita harus menghasilkan buah. Kita tidak cukup hanya bercabang dan berdaun. Saudara sekalian, untuk menghasilkan buah itu, kita perlu dekat dengan Tuhan. Terjadi kedewasaan iman, terjadi kedewasaan kehidupan, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Pohon itu, saudara sekalian, ialah penjelasan di sini maksudnya adalah hati dan karakter manusia. Ya. Jadi pohon itu digambarkan bahwa pohon itu adalah hati dan karakter. Hati itu hati yang tidak baik, maka tidak akan menghasilkan baik. Hati yang baik, maka dia akan menghasilkan yang baik. Itu sudah otomatis di situ. Karena itu hati ini harus diubah oleh firman Tuhan supaya dapat menghasilkan buah yang baik. Saudara sekalian, hati baik akan keluar perkataan baik atau perbuatan yang baik. Hati buruk maka akan mengeluarkan perkataan dan perbuatan buruk. Kata Amsal 4 ayat 23. Baik ini sesuai dengan firman Allah, bukan maunya saya. Kadangkala baik menurut kita sesuai dengan seleraku, sesuai dengan selera saya. Kalau orang itu turuti selera saya dan sebagainya, maka dia itu baik menurut dia. Tapi saudara sekalian, baik ini menurut pandangan Tuhan, buah yang dikehendaki Tuhan. Saya akan jelaskan sebentar. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, sekali lagi saya katakan, kita menghasilkan buah yaitu bukan hanya daun,
Buah itu memperlihatkan kedewasaan iman, menunjukkan kedekatan kita kepada Tuhan, dan bahwa kita hidup di dalam firman Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, buah itu dapat memperlihatkan, menjelaskan kepada kita siapakah kita, ya, dapat memperlihatkan bahwa sejauh mana dia dekat dengan Tuhan. Ada buah yang enak dan disukai dan dicari orang. Saya kalau bukan sakit, saya suka makan durian. Ya. Saya biasa sejak kecil, bahkan dalam kandungan makan durian. Karena ibu saya suka makan durian, jadi dalam kandungan begitu. Maka ada istilah ada orang kaya sejak lahir, sejak dalam kandungan, karena bapak mamanya kaya dari situ. Ya, kalau saya bukan kaya, ya, mama saya suka makan durian, saya suka makan durian. Nah, saudara sekalian, itu enak bagi saya, menyenangkan bagi saya. Maka saya di mana-mana saya pergi dan sebagainya, bahkan setiap tahun saya dengan ibu, ya, kami cari durian. Ya, lepas kangen saja, tapi dibatasi. Ya, kalau dulu bisa beberapa biji, sekarang hanya bijinya saja. Kalau dulu buah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, perbuatan yang dihasilkan oleh kita beriman, kita dekat dengan Tuhan, kita hidup dalam firman, yaitu menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah-buah yang dikehendaki Tuhan. Buatan apa? Perbuatan yang menyenangkan Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Buah yang baik yang dikehendaki Tuhan memiliki daya tarik. Seperti saya katakan, durian itu bagi sebagian orang ada daya tariknya. Di daerah Jawa Barat itu ada kampung durian. Saya mengajak teman makan ke sana. Saya bilang nggak usah lah, nanti ya, darah tinggi kita naik. Ya, jadi akhirnya nggak jadi ke sana. Saudara sekalian, jadi buah itu menciptakan atau membuat ada daya tariknya, sehingga orang suka senang, orang senang dan orang menerima. Buah yang dikehendaki Tuhan adalah buah yang memiliki daya tarik. Buah itu saudara sekalian baik menurut Tuhan adalah umat yang mengampuni. Ini merupakan suatu buah, ya, yang dikehendaki Tuhan dan baik. Saudara sekalian, setiap manusia ini, setiap orang itu pernah membuat orang terganggu kesejahteraannya, terganggu perasaannya. Ya, setiap orang. Maka harus ada satu pengampunan, dan pengampunan itu merupakan suatu buah dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Yesus mengampuni. Ya. Bagaimanapun orang, ya, saya belum mendalami terlalu dalam apakah Yudas diampuni Tuhan. Mungkin nggak sempat dia diampuni Tuhan karena habis dia menjual Yesus, ya, dia pergi, ya, dia bunuh diri. Jadi belum sempat minta ampun, bukan seperti Petrus, ya. Kalau Petrus, ya, dia datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, buah yang baik, yang manis, yang sedap dicari itu adalah pengampunan. Kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan karena kita membutuhkan, karena Tuhan mengampuni kita. Mengampuni. Orang yang mengampuni bisa tidur nyenyak. Orang yang mengampuni dia bisa, ya, bersekutu dengan sesama. Ya, dia bisa menerima. Tapi orang yang tidak mengampuni, maka dia tenggelam di dalam kesengsaraannya sendiri. Orang lain tidur nyenyak, dia tetap berputar-putar dengan pikiran perasaannya. Orang menyakiti, orang mengecewakan dan macam-macam. Perlu mengampuni kalau mau tenang hidup ini. Yang berikut saudara sekalian, buah yang dikehendaki Tuhan bukan saya mengampuni, melayani, ya. Kita melayani, ya, dengan karunia kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keberadaan kita. Ya. Dulu saya berupaya untuk melayani melalui musik, ya.
Tapi saya sudah berusaha berlatih dan sebagainya, tidak bisa. Dan kesimpulan saya, Tuhan tidak kehendaki saya melayani musik. Tetapi dengan demikian saudara sekalian, kita banyak bentuk pelayanan kita. Jadi buah-buah yang baik yang dikehendaki Tuhan itu akan terlihat dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu kita melayani. Yang berikut, buah yang baik yang akan timbul tatkala kita beriman, tatkala kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam firman, maka ada kesetiaan. Setia kepada Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia mengagungkan Tuhan, setia. Itu buah yang terlihat di dalam kehidupan kita. Ada orang katakan, "Iya, saya Kristen," tapi dia tidak bergereja, ya. Tidak bergereja. Bagaimana mungkin disebut di situ kayak hanya KTP saja itu kekristennya, tapi bukan buah yang dihasilkan Tuhan. Orang yang berbuah baik yang dikehendaki Tuhan setia menyembah Tuhan, setia beribadah, setia melayani, setia mengikut Tuhan. Yang berikut saudara sekalian, buah yang baik yang dikehendaki taat pada aturan. Ya, kecenderungan orang tidak taat kepada aturan. Kita bayar pajak, ya, PBB, rumah kita dan tempat tinggal kita, pajak kita itu pajak, taat, ya, taat kepada pemerintah, kita bayar itu. Jadi buah-buah kebaikan yang dikehendaki Tuhan di sini adalah ketaatan, taat kepada aturan di rumah tangga, aturan di gereja, aturan berbangsa dan bernegara, aturan di dalam tempat kita bekerja, taat. Bukan memberontak, ya, bukan. Kadang-kala ingin sesuai dengan maunya kita, maka kita memberontak. Saya katakan kepada teman-teman para pendeta, kalau kita semuanya taat aturan, ya, aturan firman Allah, aturan organisasi, maka kita akan berjalan dengan baik. Tapi kecenderungan manusia menyimpang daripada aturan-aturan yang ada. Yang berikut buah yang selain taat, kompak, ada kesatuan. Di dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam berbangsa dan bernegara, kita harus ada kesatuan. Pemerintah mencanangkan kita menjadi satu kesatuan dari Sumatera sampai ke Papua di sana. Satu kesatuan, tidak terpecah-pecah. Kasihan terpecah-pecah. Misalnya sekarang dalam perang Lebanon dengan Israel, karena terpecah-pecah mereka perang berantakan, hancur, lebur, menjadi bangunan-bangunan merata dengan tanah. Saudara sekalian, taat aturan, ya, aturan. Yang berikut buah-buah itu yang baik saudara sekalian, dia memberi, ya, apa yang dapat diberi dia berikan, ya. Dia memberikan apa yang dapat ia berikan. Apakah pemikirannya, apakah tenaganya, apakah kemampuan talentanya, dia berikan kepada Tuhan. Apakah dia uangnya, dia berikan kepada Tuhan. Ya, melalui sarana yang diberikan Tuhan. Waktu saya mengurus bangunan gereja, banyak anak Tuhan yang membantu, yang Bapak Ibu tidak tahu dan tidak boleh tahu. Saya katakan kepada yang memberi, nanti saya buat surat ya ke Bapak untuk ucapan terima kasih, pemberitahuan baru diterima. Pak, boleh saja Bapak buat, tetapi tidak boleh tulis nama saya. Maka Ibu Nurjini almarhum, saya katakan kepada dia, Bu, tolong buat surat ya, surat ucapan terima kasih kepada NN, nanti serahkan kepada saya supaya saya serahkan kepada yang bersangkutan. Saudara sekalian, memberi. Dia ada orang memberi, ya, harus ada tulis nama. Oke, tidak masalah. Ada orang yang tidak mau, kita hargai itu. Nah, kita ada perpuluhan itu sekalian. Itu majelis sudah siapkan, ada apa situ bisa ditulis ya. Bapak Ibu yang mau tulis nama silakan saja di sana, ya, ditulis. Kalau ya tidak mau tidak apa-apa, ya, bisa, tidak masalah. Tapi permasalahan di sini sebagai buah kebaikan kita yang buah dikehendaki Tuhan, yaitu kita memberi
Memberi itu bisa banyak, bisa sedikit, sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karunia kita, sesuai dengan yang kita punya, yang dapat kita beri. Namun demikian, sebagai buah, sebagai orang yang percaya itu ada memberi. Ya, memberi. Kenapa saya bicarakan ke majelis Bapak sekalian tentang kita perbaiki konblok itu? Karena kalau Bapak saya memperhatikan itu kan sudah berlobang-lobang, ya. Sudah berlobang-lobang, saya sering lihat kadang-kadang itu ada kotoran yang tidak cocok untuk tinggal di sini. Ya, maka karena ada pasir-pasirnya ya di situ, apalagi sebelah di sini. Ya. Maka kita harus pasang blok, memperhatikan kita memberi. Bapak Ibu bisa memberi ya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa banyak, bisa sedikit. Sesuai dengan berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu buah. Yang berikut saudara sekalian, kita membawa jiwa. Ya, kita mengingatkan teman-teman kita, Bapak Ibu, sobatku, kawanku, minggu ini kita berbakti. Itu mengingatkan, itu buah. Dia punya perhatian kepada orang, kepada sesama. Dia WA, tidak perlu hadir datang ke rumahnya. Kita WA saja mengingatkan teman-temannya. Saya katakan kemarin itu, kapan saya cerita. Kalau di Mesir itu dokternya dia menghubungi pasien-pasien yang pernah berobat. Bagaimana Bapak Ibu, sehat atau tidak? Kayak gitu loh. Jadi dokternya menghubungi pasiennya. Ya, di Indonesia ada enggak itu ya? Enggak ada kali ya. Ya. Tapi itu dia ingatkan, ya, di dokter yang ingatkan. Nah, Bapak Ibu sekali yang kekasih dalam Yesus, buah, ya, yang berikutnya membawa jiwa, mengingatkan teman-teman yang lain melaksanakan amanat agung. Maka misi kita, gereja melaksanakan amanat agung. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah. Kita melaksanakan amanat agung sampai Yesus datang kedua kali. Ya, buat apa kita hidup kalau kita tidak bermanfaat bagi Tuhan? Melaksanakan amanat agung. Itulah pemberian yang terbaik. Ya, kita memberikan firman Allah, kebenaran, informasi keselamatan kepada sesama. Itulah merupakan buah-buah yang terbaik dari perbuatan baik kita. Yang berikutnya saudara, buah yang tidak dikehendaki Tuhan sebenarnya adalah buah-buah yang tidak baik, tidak menarik, ya, tidak baik. Orang menjauh, ya, dia menjauh, ya. Tidak mengampuni. Ya, sakit hati. Memang manusia punya hati, punya perasaan, tapi ya mengampuni orang yang menyakiti kita. Maka saudara sekali, kalau terus-menerus direndam, dipendam, sakit hatinya, kecewanya, ya, ketersinggungannya, dan akhirnya menjadi dendam, maka itu tidak disebut buah yang baik. Tidak menyenangkan dirinya dan tidak menguntungkan dirinya sendiri. Maka Tuhan tidak hendaki itu, ya. Dendam, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kekasih dalam Yesus, buah yang tidak baik itu misalnya kita tersinggung, sakit hati, kecewa, dendam, ngambek, dan tidak ke gereja, tidak melayani, sombong dan angkuh. Itulah buah yang tidak diinginkan Tuhan dan bukan di sini. Maka saya katakan di awal tadi, firman Allah ini mengevaluasi diri kita, saya, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak ditujukan kepada satu orang, tetapi ditujukan kepada kita semua untuk mengevaluasi diri kita, apakah kita berbuat atau tidak. Nah, yang berikut saudara sekalian, pohon jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik, pohon yang baik, dia akan menghasilkan yang baik. Pasti itu. Dan melalui buah inilah kita dapat melihat seseorang itu beriman atau tidak, bagus atau tidak, dilihat dari buah-buahnya. Tidak mungkin buah mangga menghasilkan buah rambutan, rambutan menghasilkan buah mangga. Buah menghasilkan buah yang baik. Kita dapat melihat buah yang baik. Orang yang beriman, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, dia akan terlihat dalam kehidupannya. Apakah dia yang saya katakan buah-buah yang baik tadi. Ingat,
Yesus menghendaki kita berbuah yang baik, bukan hanya berakar dan berdaun. Yesus menghendaki saya saudara berbuah yang baik, bukan hanya berakar, bercabang dan berdaun. Buah menentukan pengenalan orang akan Kristus. Saudara ada buah, maka kita akan dikenal, akan dilihat bahwa saudara dan saya orang yang memiliki Kristus. Buah hidup dalam Kristus atau firman Allah, yaitu katakan tadi, setia, taat, rajin beribadah, mengampuni, melayani. Upah dan persahabatan merupakan buah dari pekerjaan, tetapi buah dalam kehidupan kerohanian adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bukan sekedar dijalani tanpa arah, tapi hidup itu harus dilakukan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, hidup harus menghasilkan buah. Hidup harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi sesama, dan untuk kemuliaan Tuhan. Terakhir, Yesus setia. Yesus mengampuni, Yesus taat, Yesus memberi, Yesus tidak memberontak, Yesus tidak menjadi orang yang mengkhianati dia. Yesus hidup berbuah. Inilah buah-buah yang dijelaskan, yang diperlihatkan Yesus kepada kita, dan kita ikut Yesus, jejak Yesus. Sebagaimana Yesus, kita berjuang, berupaya. Tidak sempurna seperti Yesus, tapi kita mengikuti jejak Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kalau kita berbuah ini maka kita akan tenang. Ya, kita akan riang hidup ini meskipun perasaan kita terganggu, meskipun kita sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan tidur dengan nyenyak dan kita bisa ya tetap sukacita di dalam kehidupan ini. Biarlah firman Allah ini mengajar saya, mengajar saudara, mengingatkan saudara, dan membuat kita mengevaluasi diri di dalam kehidupan kita. Semua kita perlu mengevaluasi diri dan ikut sebagaimana buah-buah seperti yang Yesus kehendaki. Maka kita akan diberkati dan akan